Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Pada kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai pengadaan calon pegawai negeri sipil. Sebelumnya, izinkan kami mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nabila Riyadina, kemudian Akbar Berlianto, ketiga Putri Sakinah, keempat Risa Karisma, keempat Anissa Rohmania, kelima Rosa Aida, keenam Aditya Nofrizal, ketujuh Wilu Tirta, kedelapan Musyawarah Nur, kesembilan Erik Septian, dan yang terakhir saya Eka Juwita. Baik, materi kali ini akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Riyadiana, NPM 2004110009. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengadaan PNS atau juga bisa disebut dengan pegawai negeri sipil. Banyak pakar dan para ahli ini mengartikan sebuah pengadaan yang berbeda-beda. Yang pertama ada menurut Hasibuan tahun 2005. Dia menyatakan bahwa pengadaan ini adalah sebuah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi dalam mendapatkan karyawan yang lebih efektif dan efisien dalam membantu tujuan perusahaan tersebut. Jika karyawan yang diterima ini lebih kompeten, maka usaha mewujudkan tujuan relatif juga lebih mudah. Yang kedua, menurut Surdamayanti tahun 2009, ia menyatakan bahwa pengadaan adalah sebuah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi dalam mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Yang ketiga ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2013 yang tertera pada bab 1, yaitu tentang pegawai pengadaan negeri sipil, menyatakan bahwa pengadaan calon pegawai negeri sipil ini adalah sebuah proses untuk mengisi formasi yang lowong atau formasi yang kosong. Nama saya Akbar Berlianto, NPM 200410100030. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum pengadaan PNS yang diatur dalam PP nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan PNS. Yang pertama, dalam pasal 1, pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Pasal 2, pengadaan PNS dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan CPNS sampai pengangkatan menjadi PNS. Pengadaan PNS dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian. Pasal 3, setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan pemerintahan ini. Yang kedua, dalam PP nomor 78 tahun 2013 tentang perubahan kedua PP nomor 98 tahun 2000 yang tertuang dalam ayat 1, pengadaan PNS dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman pelamaran, penyaringan, pengangkatan CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Ayat 2, pengadaan PNS dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian bersama kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Saya Putri Sakinah Azhar, NPM 2004110203. Di sini saya akan menjelaskan prinsip pengadaan calon pegawai negeri sipil. Ada 6 prinsip calon pegawai negeri sipil. Yang pertama kompetitif, yang kedua adil, ketiga objektif, keempat transparan, kelima bersih dari KKN, dan yang terakhir tidak dipungut biaya. Yang pertama ini kompetitif. Kompetitif artinya semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan atau yang disebut dengan passing grade. Yang kedua ya ini adil. Dalam proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau tidak pilih kasih kepada siapapun. Semua sama rata, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Dan yang ketiga yakni objektif, dalam arti proses pendaftaran seleksi, penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi sesuai keadaan yang sesungguhnya. Yang keempat, transparan, dalam arti proses pelamar, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi, serta pengumuman hasil kelulusan didasarkan secara terbuka. Yang kelima, bersih dari KKN, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dalam artian, seluruh proses seleksi calon pegawai negeri sipil harus terhindar dari 3 unsur tersebut. Dan yang terakhir, tidak dipungut biaya. Dalam hal pelamar, tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi CPNS tersebut, yang meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan, pemberkasan, dan pengangkatan calon CPNS sampai menjadi pengangkatan pegawai negeri sipil, kecuali diatur dalam peraturan di masing-masing instansi yang ditandatangani oleh penjabat pembina kepegawaian. Perkenalkan, nama saya Risa Karisma, NPM 204 10 10 205. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai tujuan dari pengadaan CPNS. Untuk yang pertama, yaitu memperoleh CPNS yang memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara publik. Selanjutnya, mampu berperan sebagai perekat dalam NKRI dan memiliki intelijensi yang tinggi. Untuk poin yang kedua, yaitu mewujudkan sistem seleksi CPNS yang kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, dan bersih dari KKN. Selanjutnya yang ketiga, memperoleh putra dan putri terbaik bangsa sebagai calon pegawai negeri sipil. Nama saya Anissa Rohmania, NPM 2004 10 10 228. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jabatan dalam pengadaan PNS. Terdapat 3 jenis jabatan aparatur sipil negara yang terdiri dari pertama, jabatan pimpinan tinggi, yaitu sekelompok jabatan tertinggi pada instansi dan perwakilan yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan tinggi media, dan jabatan tinggi pratama. Yang kedua, ada jabatan administrasi, yaitu sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan ini terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Yang ketiga, ada jabatan fungsional, yaitu sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional ini terbagi menjadi 2, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Saya Rosa Aida Afifa, NPM 204 10 219. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pengadaan PNS. Sesuai dengan isi Permen PNERB 27 tahun 2021 pasal 22 ayat 1 tentang pengadaan PNS, maka pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan. Yang pertama, perencanaan. Poin pertama, pembentukan panitia seleksi. Poin kedua, jadwal pengadaan PNS. Poin ketiga, sarana dan prasarana pengadaan PNS. Yang kedua, pengumuman lowongan. Poin pertama dilakukan oleh Panselnas berdasarkan kebutuhan yang disampaikan oleh panitia seleksi instansi melalui SSCASN. Poin kedua, instansi pemerintah juga mengumumkan lowongan pada portal masing-masing instansi pemerintah. Yang ketiga, pengumuman lowongan dilaksanakan paling singkat 15 hari. Yang poin keempat, pengumuman lowongan memuat nama jabatan, jumlah lowongan. Yang ketiga, pelamaran. Poin pertama, pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN. Poin kedua, pelamar hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jabatan. Poin ketiga, memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Poin keempat, penyampaian dokumen lamaran. Yang nomor 4, seleksi administrasi. Poin pertama, SKD, seleksi kompetisi dasar. Poin kedua, SKB, seleksi kompetisi bidang. Yang kelima, yang nomor 5, pengumuman hasil seleksi. Poin pertama, pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan SKB. Poin kedua, penetapan dan pengumuman tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri. Yang keenam, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan CPNS. Poin pertama, calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun. Yang kedua, masa percobaan merupakan masa jabatan. Poin ketiga, masa perjabatan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan penelitian. Poin keempat, pendidikan dan penelitian hanya diikuti 1 kali. Yang ketujuh, pengangkatan menjadi PNS. Poin pertama, calon PNS yang dapat diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan lulus pendidikan dan pelatihan sejasmani dan rohani. Perkenalkan, saya Lilu Tirta Damayanti, NPM 2004 10 10 238. Selanjutnya ada proses pengadaan CPNS.
penyusunan kebutuhan dan instansi untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun. Kebutuhan PNS secara nasional ditetapkan oleh Menpan RB, memperhatikan pendapat Menku dan pertimbangan teknis kepada BKN. Menpan RB sendiri membentuk Panselnas yang diketahui oleh Kepala BKN. Nama saya Ditya Novrizal Firmanda, NPM 226. Saya akan menjelaskan tentang tugas Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional. Yang pertama adalah mendesain sistem seleksi pengadaan CPNS. Yang kedua, menyusun soal kompetensi dasar. Yang ketiga, mengordinasikan instansi pembina jabatan fungsional dalam penyusunan materi seleksi kompetensi bidang. Yang keempat, merekomendasikan kepada Menteri tentang ambang batas kelulusan SKD untuk setiap instansi pemerintah. Yang kelima, melaksanakan seleksi kompetensi dasar bersama-sama dengan instansi pemerintah. Yang keenam, mengolah hasil seleksi kompetensi dasar. Yang ketujuh, mengawasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Yang kedelapan, menetapkan dan menyampaikan hasil SKD dan mengintegrasikan hasil SKD dan SKB. Yang kesembilan, mengevaluasi dan mengembangkan sistem pengadaan CPNS. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Musyarafah Nur Wahida, NPM 2004101045. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPNS ke PNS. Menurut dasar hukumnya itu ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang kedua, PP Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendayagunaan ASN dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019. Yang terakhir, Peraturan BKN. Untuk persyaratannya, yang pertama, surat pengantar dari Kepala Unit Kerja. Yang kedua, surat keputusan calon pegawai negeri sipil. Yang ketiga, sertifikat penilaian dasar calon pegawai negeri sipil. Yang keempat, surat keterangan berbadan sehat. Yang terakhir adalah ijazah. Perkenalkan, nama saya Erik Septiananta, NPM 2004-10-10-234. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemberhentian PNS berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat 4 UU ASN yang berisi yang pertama adalah melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Yang kedua adalah melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana yang dimaksud pasal 104 sampai pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baiklah, itu tadi materi pengadaan calon pegawai negeri sipil yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.